Ki wong sing ora umum. Oke. Oramu matamu. Ini tentang perasaan loh, Mas. Mas Jat. Bajingan gue yang ngono ora pantes ditangisi. Yora! Yora! Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi pengunjung yang tidak memiliki tiket, silahkan menonton di Dai Danco Film. Hai semuanya, para Dancukers. Kali ini saya akan bawakan film dari The Godfather of Broken Heart, Mas Didi Kempot. Film ini merupakan karya terakhir dari Mas Didi sebelum beliau meninggalkan kita semua. Karya terakhir dari Mas Didi ini, menurut saya adalah salah satu masterpiece dari sekian banyak karya beliau. Karena hanya dengan melihat film ini, saya bisa merasakan bagaimana sakit hatinya Mas Jat saat bertemu dengan Saras, wedoan sing kaya asu, gatel pokoknya. Jadi saya peringatkan terlebih dahulu, sebelum menonton film ini, tolong siapkan hati kalian. Karena selain full spoiler, film ini juga full dengan loro hati. Dan untuk sekedar saran, buat kalian yang baperan, film ini akan terasa sangat menyakitkan bagi kalian. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa subscribe, komen, like jika kalian suka video ini. Dan ini dia alur ceritanya. Dimulai dengan adegan yang menampilkan dua orang pemuda bernama Jat Miko atau Mas Jat yang diperankan oleh Bisma Mulia. Dan yang satu lagi agak menjijikkan namanya, Mas Kopet yang diperankan oleh Eric Estrada. Mereka mengelola sebuah kafe Italia dengan segala keestetikannya. Namun karena kafe sepi seperti grup alumni SD di WhatsApp kalian, Mas Jat pun sebagai pemilik kafe ingin menutup usahanya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan cantik dan memesan secangkir kopi. Karena dinilai kopi di kafe Mas Jat enak, wanita itu terus-menerus datang ke kafe Mas Jat. Hingga Mas Jat pun tak jadi menutup usahanya. Dan di sini juga diperlihatkan Anjani yang diperankan oleh Siska JKT48 sebagai adik Mas Jat, yang juga mendukung Mas Jat untuk tidak menutup usahanya demi berkenalan dengan perempuan tersebut. Karena di sini Anjani tahu bahwa Mas Jat belum pernah berkenalan dengan perempuan manapun. Sebab Mas Jat terlalu sibuk untuk mengurus usahanya. Atas nama cinta. Perempuan tersebut mencari tempat yang tenang untuk mengerjakan skripsi. Karena dia tidak bisa mengerjakan di kos. Dan selalu diganggu oleh laki-laki yang mengaku sebagai fansnya. Iya. Pun pesanan. Bukannya tadi buat aku. Sampai saat fans perempuan cantik itu mengetahui kafe Mas Jat, perempuan tersebut panik lalu menggandeng Mas Jat untuk kabur. Tibalah pada tempat kos perempuan tersebut. Hingga Mas Jat pun berkenalan dengan perempuan itu yang bernama Asu. Hingga Mas Jat pun berkenalan dengan perempuan itu yang bernama Saras. Hubungan mereka pun berangsur-angsur. Aduh, kok berangsur-angsur ya? Malah kayak Wahyu jadinya. Hubungan mereka tampak membaik dari waktu ke waktu. Namun karena fans Saras sudah tahu tempat tersebut, Saras tidak bisa mengerjakan skripsi di kafe Mas Jat lagi. Mas Jat lalu menyarankan untuk mengerjakan skripsi di rumahnya. Dan juga menyarankan kopi warisan orang tua Mas Jat sebagai bahan skripsi Saras. Esoknya Saras datang ke rumah Mas Jat untuk mengetahui proses pembuatan kopi warisan orang tua Mas Jat. Sidang skripsi, Mas. Mau bengong terus sampai Saras sidang. Adem. Bahasa kerennya di roasting. Itu nungguin biji kopi yang digongseng diademin di sini. Pak lagi gongseng, Anjani adik.
Di sini diketahui orang tua Masjad meninggal karena kecelakaan bus. Sama itu bagus. Singkat cerita, mereka pun jalan-jalan ke sebuah pasar barang antik. Selanjutnya Saras yang mengetahui Masjad suka dengannya, tanpa basa-basi langsung menodong Masjad dengan pertanyaan. Masjad Suka. suka sama Sama Saras. Saras. Kuntul, mana ada wedokan kaya ngene iki, badala. Masjad yang polos dan tidak pernah berpacaran dengan perempuan sebelumnya bingung mau menjawab bagaimana. Hingga akhirnya mereka pun berpacaran dan skripsi Saras pun selesai. Di situ Saras juga mencantumkan nama Masjad pada skripsinya. Seneng dong, seneng pastinya. Kemudian Saras pun sidang ditemani Masjad yang setia menunggunya di depan ruangan. Saras yang lulus sidang diberi sebuah kalung emas sebagai hadiah. Dan mereka pun lalu jalan-jalan untuk merayakan kelulusan Saras. Rapetuli mledose wong yen lagi rapetuli perange nuki Esopo mas, irung bangiris we esopo mas, metine esopo mas. enggotnya tesi. Adegan ini ditutup dengan ciuman Saras untuk Masjad. Di sini saya sudah curiga, bagaimana seorang perempuan bisa seagresif ini? Ini perempuan atau garaga? Singkat cerita, Saras lalu berpamitan pada Masjad untuk pulang ke Surabaya mencari kerja. Dan mereka pun akhirnya LDR. Esoknya diketahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli kalung emas Saras adalah uang untuk membayar sewa kafe. Hingga pada akhirnya Pak Faris yang diperankan oleh Mo Sidik menagih uang sewa. Tapi karena uangnya sudah digunakan untuk keegoisan Masjad, maka mau tak mau Masjad harus mengikhlaskan mobil peninggalan orang tuanya. Namun tiba-tiba dua orang lelaki fans Saras menghampiri Masjad dan berkata ingin mengadakan Munas Loroati di kafe Masjad. Loroati kok dimusyawarahke. Nasional sih San. Akhirnya Masjad membayar Pak Faris dengan uang Munas Loroati tersebut. Masjad yang masih berpacaran dengan Saras gelisah karena semenjak pulang ke Surabaya, Saras tidak pernah lagi membalas pesan Masjad. Hingga akhirnya saat ulang tahun Saras, Masjad nekat ke Surabaya sambil membawa boneka beruang yang sangat besar. Cinta yo cinta, tapi gak ngerepotno wong cuk. Iki urut jenenge ngetok dalan ya apa. Sampailah pada rumah Saras. Saras yang melihat Masjad datang nampak tidak senang dan seperti bukan kejutan dari Masjad yang dia tunggu. Tak selang berapa lama, datanglah seorang laki-laki bernama Abdul. Yang mana dia adalah bos di tempat kerja Saras, yang sekarang menjadi pacar Saras. Asu wedokan gatel. Aku tunggu di dalam. Masjad yang kecewa lalu pergi meninggalkan Saras. Masjad. Namun saat akan pergi, Saras memanggil Masjad. Saras memanggil Masjad hanya untuk memintanya membawa kembali boneka beruangnya ke Solo. Bayangno, Solo Surabaya loh bos. Gawa boneka beruang gede. Tekan Surabaya bonekane kon gawa balik meneh. Asu. Ontai tenan. Masjad lalu akhirnya membawa bonekanya dan pulang ke Solo dengan hati yang hancur berkeping-keping. Masjad yang sakit hati membuat bisnisnya berantakan. Untungnya dia memiliki Anjani yang menggantikannya selama beberapa hari saat Masjad sedang meratapi nasibnya. Baru 5 menit ya. Kita akan Hingga akhirnya Anjani menjodohkan Masjad dengan Bu Kantin di sekolahnya yang sama-sama habis dicampakkan oleh kekasihnya. Karena perjodohan gagal, akhirnya Masjad menutup dirinya dari semua yang berhubungan dengan Saras. Namun saat Masjad hampir melupakan Saras, tiba-tiba Saras datang dengan segala kalimat busuknya untuk merayu Masjad datang ke wisudanya.
Dan dengan polosnya, Mazjat pun memaafkan Saras dan berharap Saras akan kembali ke pelukannya. Wes goblok pol kowe Jat. Aku mudeng Saras ki ayu, ning ranjuk kowe dadi goblok ngono kuwi to Jat. Nek jare Mas Kopet, ibarat kowe iki kemalingan, malinge ki malah mbok kei obor, dinggo ngobong omahmu. Jujur neng kene aku yo melu kecewa karo kowe. Aku hanya bisa berkata, terima kasih. Anjani dan Mas Kopet yang mendengar itu nampak tidak suka. Namun Mazjat bersikeras untuk menghadiri wisuda Saras. Semua nampak baik-baik saja. Mazjat yang datang disambut oleh Saras seolah mereka berpacaran lagi. Mas Abdul? Hingga tiba-tiba Abdul datang. Dan Saras tanpa rasa bersalah sedikit pun langsung memeluk Abdul. Saras yang tanpa rasa bersalah sedikit pun lalu dengan teganya meminta Mazjat untuk memfotokan mereka berdua. Untuk kedua kalinya Mazjat dipukul dengan kenyataan bahwa bondo kuwi segalanya. Mbok arep kowe bagus, ning kowe ra duwe bondo, modar wae kuwi ditak-itak kaya keset. Sebenere sin iki ora perlu ana Jat, nek kowe iki ora goblok. Akhirnya bener Mas Kopet kan? Maling sing mbok kei obor ki mau ngobong omahmu tenan. Mazjat lalu meninggalkan tempat itu dengan hati yang hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Kafe Mazjat serta hubungannya dengan Anjani dan Mas Kopet semuanya berantakan dan berakhir dengan ditutupnya Kafe Mazjat. Mas Kopet yang prihatin melihat Mazjat lalu menghampirinya dan memberi sebuah tiket konser Didi Kempot. Dengan sedikit nasihat dari Mas Kopet, lalu Mazjat bangkit dari keterpurukannya dan memperbaiki hubungan dengan adiknya. Sampai pada saat Mazjat, Anjani, dan Mas Kopet ngopi, Mas Kopet berkata bahwa kopi warisan dari orang tua Mazjat ini sangat cocok untuk diminum saat sedang patah hati. Mazjat yang mendengar itu lalu membawa kopinya ke Pak Faris. Pak Faris yang merasakan kopi warisan orang tua Mazjat nampak suka dengan kopi tersebut. Ditambah lagi Pak Faris menyarankan untuk mendengarkan lagu Didi Kempot saat sedang meminum kopi tersebut agar lebih ambiar. Akhirnya Pak Faris memutuskan untuk berinvestasi pada Mazjat. Dan Kafe Mazjat pun buka kembali dengan tema Kafe Ambiar. Kafe Mazjat yang baru ini nampak sangat ramai. Sampai tiba-tiba perempuan jahanam itu pun datang lagi untuk memberikan undangan pernikahannya dengan Abdul Al-Kundul. Mazjat yang sudah kuat nampak tegar saat menerima undangan. Namun saat Saras pergi meninggalkan kafenya bersama Mas Abdul, Mazjat melepaskan tangisan yang sudah ditahannya sekuat tenaga. Yang kemudian Mazjat pergi ke konser Mas Didi Kempot bersama para member Sobat Ambiar untuk melampiaskan sakit hatinya. Dan film pun selesai. Pelajaran dari film ini adalah 1. Kowe oleh seneng karo wong ning rak goblok kaya Mazjat ngene iki. 2. Jenengmu dikokne nggon skripsi kuwi urung mesti wong kuwi seneng tenan karo kowe. Iso wae gur nglipur atimu. Apa skripsi ya gur prin-pirinan kaya ngono kuwi? Meh piye kowe? Dan ketelu, ojo lali subscribe, like karo komen. Oke? Suwun.